kesehatan dong Bang. Hah? Kesehatan kemarin balik lagi ke Singapura, so far Oke, gimana? jadi gini, tanggal 6 saya sidang kan yang sama si botak itu, yang baru setengah jalan tiba-tiba saya lemas terus kan, saya lemas habis, itu benar-benar saya udah mau kolaps di situ ya, sehingga saya minta pulang tanpa izin sama hakim ya. Besoknya saya dicek di rumah sakit di sini, ternyata tekanan darah saya sudah drop habis ya, sudah bahkan malamnya bayangin tekanan darah orang sampai 95 ke 40-an. Itu katanya sudah waktunya mati itu. Normalnya, Iya. Normal ukuran abangnya, untuk ukuran usia abang normalnya berapa mungkin? 120-80 kan yang normal. Paling bawah itu 60 lah paling bawah. Ya, itu saya udah ke 40 ya. Dan keluarga saya di IGD udah pada nangis. Karena apa? Karena saya menggigil dia itu udah kayak gitu kan. Ya, kayak gitu. Dan oleh hanya diopname di sini di Mitra dikasih antibiotik begitu banyak. Ya cuma waktu itu belum ada penjelasan resmi bahwa itu ada kaitannya dengan lever. Saya pernah jam 2 subuh pada saat itu tanggal berapa itu? Tanggal 21. Ya? Tanggal 21 ya? 1 kemarin. Hah? 1. Oh ya, sorry. Yang saya itu kan tanggal 20 itunya ya. Tanggal 20 itunya kan yang sidang. Itu kan saya lupa. Udah tua nih. Pokoknya saya pernah di malam pertama saya opname di Jakarta jam 2 subuh di IGD di mana perawat sudah pada ngantuk, keluarga semua udah pulang, tiba-tiba tekanan darah saya sudah mendekati 40 dan suhu badan saya ke 40 juga, panas. Akhirnya sama perawat lakinya disuntik untuk menaikkan tekanan darah. Oke. Jadi itu ternyata akhirnya anak saya sudah 3 malam di sini, anak saya langsung udah ke Singapura aja, langsung sewa private jet langsung ke Singapura daripada antri di bandara kan. Di Singapura saya check in di rumah sakit Mount Elizabeth Novena, cuma 2 jam dia langsung tahu. Ternyata saya sudah di USG, kayak namanya abses penyakitnya itu. Abses itu adalah ada kuman masuk ke kamu punya lever, terus kuman ini berperang sama pembuluh darah putih. Kan pembuluh darah putih kita itu kan untuk mematikan kuman kan. Nah, akhirnya pembuluh darah putih menang, matilah semua kuman ini jadi menumpuk kayak monumen. Ya, monumen di dalam lever. Nah, terus dia pelan-pelan keluar jadi nanah masuk ke darah. Itulah namanya infeksi, abses ya. Jadi waktu itu saya disikap antibiotik, cuma di Singapura itu cuma 2 malam sudah boleh pindah ke hotel. Hanya saya dikasih di sini kabel 2 untuk infus. Jadi dikasih suntikannya sama dokter, istri saya diajarin tinggal suntik aja sekali sehari, antibiotik dosis tinggi. Jadi begitu kumannya kan tadi kan menggunung dia kan, begitu dia runtuh menjadi nanah masuk ke darah, dia menjadi infeksi kan, begitu dia masuk ke darah, antibiotik udah siap, udah nerekam langsung. Nah, kemarin saya sudah hampir 6 minggu. Saya ini masih ada nih bekas-bekasnya semua nih. Ini. Tapi sampai sekarang masih Bang? Enggak, ini udah selesai nih. Selesai. Ya. Ini dulu pakai kabel ini 2 di sini. Ya, jadi saya kemana-mana. Makanya saya belum pergi dansa gue. Hah? Ada. Jadi terakhir lah kemarin suatu cek sudah boleh. Jadi saya sudah dulu di sini ada infus kabel ke darah langsung ditanam. Ya. Jadi isi saya tinggal suntik sekali sehari. Ya. Habis itu tutup lagi, udah ada, itu benar-benar canggih deh. Tutup lagi, udah jalan lagi santai begini. Ya. Banyak sudah dilepas ya. Sekarang kemarin dilepas. Jadi saya sudah di USG lagi, ternyata tumpukannya itu yang semula segini udah tinggal dikit. Terus dia bilang, ya udahlah, gue pusing, gue bilang gue mandi gue harus gini-gini kan, kan takut air masuk kan, itu loh. Jadi udah sekarang mungkin masih ada dikit. Saya dikasih, kalau dulu kan dikasih 4 suntikan tiap hari gitu kan, antibiotik itu dia segala macam.
untuk 3 minggu sampai suntikannya sampai segini panjangnya. Ya kan sekali suntikan buang kan. Nah, sekarang cuma dikasih pil. Pil antibiotik ya. Antibiotik. Ya itu. Sekarang mungkin minggu depan udah bisa dansa lagi dengan yang cantik. Ada pantangan Bang dari dokter Singapura. Hah? Pantangan. Pantangannya satu, kurangin alkohol. Karena dia bilang orang yang begitu kita minum alkohol, lever itu juga ikut goyang gitu loh, ikut berdansa dia. Ya. Kedua, kurangi kerjanya. Nah, saya memang terlalu, ya namanya gimana sih pengacara terlalu laku gimana sih? Semua perkara besar gue yang pegang. Selama ini kan jam 3 subuh saya udah kerja. Sekarang saya ganti. Saya olahraga sekarang. Tadi saya di Ancol, ya. Udah jalan di kompleks. Saya tiap pagi jalan. Makanya gara-gara bosan jalan, iseng-iseng aja kasih ceramah hukum tiap pagi. Termasuk mengenai RK ini. Tapi yang ceramah hukum yang berbobot gitu loh. Berarti untuk kerja subuh ini sudah dihentikan ya? Dikurangi bukan dihentikan. Karena gini loh, sejak corona saya itu udah gak pernah ke kantor. Saya menikmati kerja di ruang kerja dekat kolam renang saya. Ya, jam 6.30 pegawai saya udah pada datang. Hanya untuk kasih laporan. Saya sambil renang, terus tiba-tiba, perkara nomor sekian gimana gugatannya? Ya, anak buah lapor dipikir kolam renang, gua renang lagi. Kan kita udah ibarat Bruce Lee kan, udah senior bidang kungfu, jadi apapun dikasih udah langsung gitu loh. Nah, saya kalau meeting sama klien, saya banyak kan di KP-KP. Gua nggak pernah ke kantor lagi. Tapi itu lebih efektif. Karena apa? Suasana ketemu klien itu kalau suasana kafe begini, otak kita itu encer. Karena aku kan bermain dengan otak. Gitu loh. Nah, sama juga kayak tiap pagi itu mulai tanggal 8 jam 7.30 pengacara udah datang ke bagian belakang rumah saya. Sudah ada kamar khusus untuk kamar kerja. Ada udah 30 itu sama. Terus sebelah sana ada staf khusus jualan TikTok parfum. Ada lagi di sana ruangan khusus. Ada di sini, ada bagian accounting di sana. Saya cuma pakai celana kolam renang aja. Kalau mau lihat saya seksi pakai baju renang sambil bicara kau perdata, ayo datang ke rumah gua. Bang, tapi untuk makanan ada yang dihindari? Makanan enggak. Oke. Dokter kasih nasihat. Hati-hati makan misalnya bebek panggang yang sudah lama digantung. Iya. Yang sudah lama digantung, itu katanya bisa masuk bakteri. Kalau berjam-jam digantung di mana itu di etalase itu bahaya. Jadi usahakan makan yang langsung, yang habis habis dimasak gitu loh, masih mati kumannya. Itu. Hindari itu, ya. Hindari makanan yang lama digantung, kayak bebek panggang lah. Si bakteri itu bisa bersih nggak sih Bang? Tadi kan Abang bilang dari banyak terus kemudian tinggal Apa? sedikit kan. Bakteri yang di dalam pembuluh darah ini kata Abang kan tinggal sedikit kan. Iya, makanya sebenarnya sih harusnya saya minggu depan datang, tapi kan saya tahu minggu depan sibuk, saya percepat. Jadi bakterinya itu masih ada dikit. Nah, nanti saya akan datang lagi. Cuma ada satu lagi yang perlu dilakukan adalah endoskopi, yaitu punya kita itu usus dibor dari belakang. Jadi kelihatan semua. Ya untuk ngecek untuk ngecek usus sama semuanya, apakah ada kanker, apakah ada kotoran atau kuman. Nanti kemarin itu harusnya saya di endoskopi, tapi lupa saya tidak boleh makan obat pengencer darah. Oh iya, nggak boleh. Saya lupa, ternyata malam itu saya masih makan. Rupanya 5 hari sebelum di endoskopi harus berhenti pengencer darah. Jadi saya harus berkali ke Singapura nanti. Kapan Bang? Rencana tanggal 28 di endoskopi. Tapi itu hanya mengecek rutin karena sampai sekarang nggak tahu itu kuman dari mana. Oh, belum tahu. Saya kira dulu dari berang-berangnya itu yang gigit tangan saya. Dokter juga berkata bisa iya bisa tidak. Cuma sebelum digigit oleh berang-berang, istri saya udah bilang, saya pernah malam-malam 2 kali minta obat Panadol. Dekolke yang kedingin apa? Panadol ya? Ya? Paracetamol. Sorry. Paracetamol, ya. Saya yakin bahwa itu bukan berang-berang. Dia bilang sudah ada gejala sebelumnya, apalagi sebelumnya saya terlalu capek KIKN, ya. Terbang ke Balikpapan, dari Balikpapan KIKN pulang pergi 6 jam di jalan.
lemas banget saya. Ya besoknya sidang. Itu loh. Update kasus bang dengan